Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Terima kasih untuk sayang-Mu kepada kami semua. Kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kasih-Mu cukup untuk kami, membuat kami merasa tenang, damai. Karena kasih-Mu yang sempurna. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Roh Kudus, dengan cara-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Supaya kami akan melakukan apa yang Engkau inginkan. Supaya kami menyenangkan Engkau. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah waktu saya masih kecil, masih SMP, saya pernah tiap bulan kalau ada majalah masuk, saya lihat horoskop. Di situ ada bintang katanya. Jadi ada bintang Aquarius yang lahir dari tanggal begini sampai tanggal begini, Februari itu Aquarius, kemudian ada bintang Taurus, ada bintang Virgo, ada bintang apalagi tuh, Capricorn, ya masih ingat ya? Mungkin Bapak Ibu dulu pernah lihat-lihat yang seperti itu ya. Karena apa? Karena orang berpikir bahwa nasibnya itu ditentukan oleh tanggal, bulan, tahun kelahirannya. Dan ada orang yang bilang nasib seseorang itu tergantung dari sionya dia. Dan bahkan orang melihat bahwa nasib seseorang ditentukan oleh pendidikannya. Benar, secara rasio benar ya. Kita lihat, oh dia sekolahnya di mana? Oh kalau dia sekolah di sini, dia akan jadi seperti ini. Nasib seseorang ditentukan oleh statusnya. Statusnya apa? Hartanya apa? Jadi orang melihat nasib seseorang, mereka bisa melihat berdasarkan hal-hal yang tadi. Dan banyak orang karena ingin tahu nasibnya. Kira-kira aku kalau gede nasibku apa ya? Kemudian mereka lihat garis tangan. Pergi ke paranormal, mungkin lihat garis tangan nasibku apa ya nanti ke depan. Orang melihat ramalan-ramalan yang lain karena ingin tahu tentang nasibnya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu bahwa patokan kita, panduan kita adalah di dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa tahu tentang nasib kita itu? Firman Tuhan bicara apa? Jadi panduan kita selalu adalah di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin. Itu sebabnya pada saat ini saya ingin membahas tentang nasib orang percaya. Artinya nasib Bapak Ibu semua menurut firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang garis tangan katakan. Apa yang firman Tuhan katakan bukan apa yang sio katakan. Apa yang firman Tuhan katakan bukan latar belakang pendidikan yang gelar yang saudara punya. Apa yang firman Tuhan katakan bukan latar belakang background saudara. Apa yang firman Tuhan katakan bukan berdasarkan berapa uang di rekening yang Bapak Ibu miliki. Apa kata firman Tuhan tentang nasib saudara?
bukan berdasarkan skill yang Bapak Ibu punya, bukan berdasarkan pengetahuan, pengalaman yang Bapak Ibu punya. Abraham pernah diperhadapkan seperti itu. Abraham diperhadapkan oleh Tuhan seperti itu. Tuhan katakan kepada Abraham, pergilah ke satu tempat yang akan aku tunjukkan kepada engkau. Atas dasar firman Tuhan dia pergi. Kemudian Tuhan katakan kepada Abraham, engkau akan punya anak dan keturunanmu akan seperti bintang-bintang, akan seperti tanah di tepi pantai yang tidak bisa terhitung. Artinya dia akan punya keturunan. Tapi sampai umurnya sudah mendekati 100, dia tidak punya keturunan. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham percaya. Tidak ada capability, tidak ada sesuai dengan rasio, sesuai dengan ilmiah, secara ilmiah tidak mungkin. Ada Dokter Alvin di sini, beliau tahu kalau udah umur begitu, udah menopause, sudah mati pucuk katanya firman Tuhan, itu tidak ada alasan untuk dia punya anak. Tetapi atas dasar firman Tuhan, Abraham percaya. Dan kepercayaan Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Bapak Ibu, kadang-kadang ada waktu di mana Bapak Ibu akan diperhadapkan dengan satu situasi di mana kalau melihat background, melihat status, melihat uang, melihat keadaan kesehatan, melihat semua yang Bapak Ibu punya tidak mungkin. Tetapi nasib orang percaya adalah landasannya adalah firman Tuhan. Bukan apa yang kita punya, bukan skill kita, bukan capability kita, bukan pengalaman kita, bukan pembawaan lahir kita, tetapi apa kata firman Tuhan. Itu sebabnya kita akan lihat di dalam firman Tuhan. Mari kita datang seperti Abraham yang memiliki hati yang percaya. Apa kata firman Tuhan? Itu yang dia percayai. Apapun keadaan di luar, apapun situasi yang terjadi, apapun kondisi tubuhnya, apapun kata dokter tentang kondisi tubuhnya, tetapi dia datang dengan satu kepercayaan. Dan firman Tuhan katakan, kepercayaannya diperhitungkan oleh Tuhan. Itulah iman. Iman itu adalah ketika saudara tidak punya landasan untuk berharap, ketika saudara tidak punya alasan secara ilmiah untuk berharap, ketika semua orang katakan tidak mungkin, tetapi saudara katakan, aku percaya. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan. Itu sebabnya kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang nasib saya dan saudara. Bukan apa kata bintang, kata horoskop, bukan apa kata garis tangan, bukan apa kata peramal, bukan apa kata orang-orang, karena melihat capability, melihat skill saudara, tetapi apa kata firman Tuhan tentang nasib saya dan saudara. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan. Next. Dalam Yesaya 45 ayat 6b sampai 7 firman Tuhan katakan, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, artinya dari pagi sampai malam, ya, artinya 24 jam. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya tidak ada yang lain di luar aku, kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib, apa saudara? Mujur, dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi rupanya
yang membuat nasib mujur dan nasib malang itu tergantung kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Tuhan. Tuhan katakan aku, tidak ada yang lain. Yang menentukan nasib kita adalah Tuhan. Tuhan yang bisa menjadikan nasib mujur, Tuhan yang menciptakan nasib malang. Ada orang-orang yang begitu berbangga dengan uangnya yang banyak, dengan kekayaannya. Dia begitu bangga dengan statusnya. Dia begitu bangga dengan popularitasnya. Tetapi itu semua bisa dibalik sekejap mata. Dalam waktu 1 jam, dalam waktu 1 hari, dalam waktu 1 bulan, semua itu bisa berubah. Karena apa yang menentukan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya kita tidak bisa bergantung kepada apa kata orang tentang nasib kita. Kita tidak bisa bergantung kepada ramalan-ramalan orang tentang nasib kita, tentang nasib anak-anak kita, tentang nasib cucu kita. Tetapi kita bergantung kepada firman Tuhan yang bisa menjadikan nasib mujur dan bisa menciptakan nasib malang. Tetapi ada banyak orang Kristen yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan ini. Itu sebabnya mereka pergi kepada para peramal. Mereka pergi ke Gunung Kawi, pergi ke tempat-tempat tertentu supaya mereka bisa mendapatkan nasib yang mujur. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Sepanjang masih ada waktu, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tidak ada yang lain yang bisa menjadikan nasib mujur dan bisa menciptakan nasib malang. Kita mengukur nasib mujur seseorang mungkin dari harta bendanya. Kita mengukur nasib orang dari penampilannya, dari pendidikannya, dari statusnya. Tetapi saudara, itu semua tidak ada ukuran untuk kebahagiaan saudara. Tuhan yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Alangkah malangnya orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tidak tahu akan kebenaran ini, yang tidak datang berlutut kepada Tuhan, yang tidak berdoa kepada Tuhan, yang meminta kepada Tuhan petunjuk-petunjuknya, yang meminta kepada Tuhan supaya Tuhan yang meluruskan jalannya, karena tidak tahu kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu tersedia bagi saudara dan saya untuk menciptakan nasib mujur bagi saya dan saudara. Semua ada di dalam Alkitab. Dan landasan saudara untuk memperoleh nasib yang mujur, landasan kita adalah yang pertama, next, Yesus sudah mengubah nasib buruk kita menjadi nasib mujur. Yesus sudah mengubah nasib malang menjadi nasib yang mujur. Di dalam Yeremia 4 ayat 18 dikatakan, firman Tuhan katakan, Yehuda, artinya ini orang-orang Israel, Yehuda telah memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya, sampai menusuk hatimu. Yeremia 4 ayat 18. Jadi saudara, pemberontakan terhadap Tuhan, ketika kita memberontak terhadap Tuhan, ketika tingkah laku kita, perbuatan kita memberontak terhadap Tuhan, kita tidak mau membaca firman, mendengarkan firman, melakukan firman, artinya kita memberontak terhadap Tuhan, maka apa yang terjadi? Seperti Yehuda. Yehuda mengalami nasib yang buruk.
Dia mengalami betapa pahitnya nasibnya, betapa pahitnya kehidupannya, sampai menusuk hatinya. Oleh karena apa? Karena dia memberontak terhadap Tuhan. Manusia, semua manusia sudah memberontak terhadap Tuhan. Dan semua kita seharusnya memiliki nasib yang buruk karena kita sudah memberontak kepada Tuhan. Karena dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 81 ayat 15, orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dalam terjemahan lain dikatakan, orang-orang yang membenci Tuhan akan direndahkan, akan dihinakan, akan dipermalukan, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Jadi saudara, ketika orang-orang itu membenci Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, maka nasibnya adalah dia akan direndahkan, dihinakan, dan dipermalukan selama-lamanya. Dan seharusnya itu menjadi nasib kita sebagai manusia. Karena tidak ada satupun dari antara kita yang tidak berdosa. Semua kita sudah memberontak kepada Tuhan. Semua kita sudah melawan Tuhan. Mulai dari nenek moyang kita. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah seteru-seteru Allah. Atau musuh-musuh Allah. Tetapi saudara, apa yang membuat saya dan saudara nasibnya mujur? Oleh karena Yesus sudah mengubah nasib buruk saya dan saudara menjadi nasib yang mujur. Saudara dan saya, ketika saya dan saudara tidak percaya kepada Yesus, ketika orang-orang tidak percaya kepada Yesus, maka dikatakan oleh firman Tuhan, mereka yang memberontak terhadap aku, maka mereka mengalami nasib yang buruk. Mereka yang membenci Tuhan, mereka akan direndahkan, dihinakan, dan dipermalukan. Tetapi saya dan saudara adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karena Yesus mengubah nasib buruk kita menjadi nasib yang mujur. Apa landasan firman Tuhannya? Kalau saudara berani untuk confident, berani untuk percaya diri dan mengatakan kepada diri saudara sendiri, mengatakan kepada orang lain bahwa aku memiliki nasib yang mujur, nasib yang beruntung. Kalau saudara berani katakan itu, saudara harus punya landasan. Ketika saudara datang untuk melamar dalam satu pekerjaan, saudara bawa ijazah saudara. Saudara bawa legalitas saudara, ijazah saudara. Saudara bawa ini ijazah saya. Saya lulusan dari accounting. Saya lulus dari akuntansi. Ini ijazah saya. Itu sebabnya saudara kemudian dipertimbangkan untuk menjadi staf accounting di satu perusahaan. Ketika saudara datang melamar sebagai ahli IT, saudara datang ke satu perusahaan, saudara akan datang bawa ijazah, saudara sudah memiliki ijazah IT, sarjana komputer, atau sistem informasi. Saudara sudah punya ijazah itu, maka saudara punya legalitas untuk melamar, karena ada syarat-syaratnya. Saudara bisa datang, katakan kepada orang lain, kepada diri saudara, aku punya nasib yang mujur. Anak-anakku punya nasib yang mujur, cucu-cucuku punya nasib yang mujur, mama papaku punya nasib yang mujur, saudara-saudaraku punya nasib yang mujur, nasib yang beruntung. Apa landasannya? Kalau saudara nggak punya landasan, nggak bisa saudara, nggak bisa. Apa landasan saudara untuk katakan itu? Kalau Yesus sudah mengubah nasib buruk menjadi nasib mujur, apa landasannya? Kita akan lihat dalam Yesaya 53 ayat 2-11. Yesaya 53 ayat 2-11. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Lihat saudara, ini bicara tentang Yesus, Tuhan Yesus.
Yesus tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, mereka akan mengalami kepahitan yang amat sangat. Dan orang-orang yang membenci Tuhan, mereka akan direndahkan, dihinakan, dan dipermalukan. Itulah nasib mereka. Dan tadi saya sudah katakan, ketika kita masih berdosa, kita itu yang seharusnya mengalami nasib seperti itu. Tetapi Yesus menggantikan posisi kita. Yesus menggantikan nasib kita. Nasib yang seharusnya dialami oleh kita, oleh karena dosa pemberontakan kita, nasib yang seharusnya yang kita alami, yaitu mengalami nasib yang pahit, dipermalukan, dihinakan, direndahkan, seharusnya itu yang menjadi bagian kita. Tetapi dalam firman Tuhan ini dalam Yesaya pasal 53, Yesus yang menjadi terhina. Ia dihina, ayat 3 tadi, Yesus dihina dan dihindari orang. Dia penuh kesengsaraan, dia menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bahkan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Perhatikan saudara, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, semua penghinaan, semua kerendahan atau kepahitan yang seharusnya kita alami sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggantikan posisi saya dan saudara. Untuk apa tujuannya? Supaya dia bisa memberikan nasib yang mujur kepada saya dan saudara. Itu sebabnya ketika ada seorang yang datang kepada saudara dan katakan kepada saudara, engkau nasibmu kasihan. Kamu tidak mungkin beruntung. Ketika ada orang yang datang kepada saudara dan katakan, kamu tidak mungkin berhasil. Ketika ada orang yang datang kepada saudara dan katakan, oh hidupmu, masa depanmu itu masa depan yang buruk. Saudara akan berani untuk katakan, oh tidak, nasibku, takdir saya, nasib saya adalah keberuntungan. Nasib saya adalah kemujuran. Karena apa? Karena Yesus sudah menggantikan posisi saya. Ganjaran yang harusnya kita alami, kehinaan yang harusnya kita alami, kerendahan yang harusnya kita alami, kepahitan yang harusnya kita alami, nasib yang buruk yang harusnya kita alami sudah digantikan semua oleh Tuhan Yesus. Sejak dia lahir di kandang miskin, semua itu dia lakukan untuk apa? Menggantikan saya dan saudara. Menggantikan nasib buruk saya dan saudara, supaya nasib saya dan saudara bisa berubah menjadi nasib yang beruntung, nasib yang mujur oleh karena karya Kristus. Tetapi di luar Kristus tidak ada kemujuran. Di luar Yesus tidak ada keberuntungan. Di luar Yesus tidak ada nasib yang mujur. Yang ada adalah nasib yang malang.
Karena hanya di dalam Yesus, hanya Dia yang bisa menggantikan. Tadi firman Tuhan katakan, aku tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain di luar aku. Sekalipun mereka pergi ke Gunung Kawi, sekalipun mereka pergi ke paranormal yang paling hebat sekalipun, tetapi nasibnya akan menjadi seperti itu, akan menjadi buruk, akan menjadi malang, akan mengalami kepahitan yang amat sangat. Karena di luar Yesus tidak ada nasib mujur, di luar Yesus tidak ada nasib keberuntungan. Karena hanya Yesus yang menggantikan posisi saya dan saudara. Semua orang yang percaya kepada Dia, posisinya digantikan oleh Yesus. Dia yang menanggung semua kehinaan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Next. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, perhatikan saudara, kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kenapa dia lakukan itu? Ketika dia membawa kayu salib, ketika dia harus disalib, dia aniaya. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya. Dia membiarkan semua itu terjadi karena dia mengasihi saya dan saudara. Karena dia ingin mengubah nasib saya dan saudara menjadi nasib yang mujur. Ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Yesus mengalami nasib yang buruk. Yesus menanggung segala keburukan kita. Semua nasib kita yang buruk ditanggung oleh Yesus. Tentang nasibnya, siapa yang memikirkannya? Enggak ada yang mikirin tentang nasib buruk yang Yesus alami. Padahal dia mengalami nasib buruk. Oleh karena menanggung nasib saya dan saudara, nasib yang buruk yang harusnya saya dan saudara tanggung. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Next. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Dia membenarkan saya dan saudara, sehingga pemberontakan kita yang seharusnya membuat nasib kita buruk, semua digantikan karena dia membenarkan kita. Ini legalitas kita, ini ijazah kita, ini sertifikat kita, ini landasan kita untuk berkata bahwa saya berhak untuk memiliki nasib yang mujur. Ini ijazah kita, ini landasan hukum kita untuk berkata ketika ada orang yang mengatakan kamu memiliki nasib yang buruk, kamu pasti akan memiliki masa depan yang buruk. Kita akan berkata, no, karena aku punya landasan hukumnya. Landasan hukumnya adalah Yesaya 53 ini. Dia sudah menggantikan semua nasib buruk saya dan saudara. Karena tidak ada satupun dari antara kita yang tidak pernah berdosa. Dia sudah menanggung semua kutukan dosa kita. Semua nasib buruk sudah ditanggung oleh dia. Dia menanggung semuanya. Sehingga dia menjadi orang yang terkutuk. Dihina, direndahkan. Supaya saya dan saudara memiliki nasib yang mujur.
Luar biasa kasih sayang Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Luar biasa cinta Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Oleh karena cintanya, sehingga dia mengubah nasib saya dan saudara. Dari nasib yang buruk menjadi nasib yang mujur. Itu sebabnya tidak ada alasan satupun dari antara kita. Jangan ada satupun yang pergi lagi kepada peramal. Jangan ada satupun yang mencari ramalan tentang masa depan saudara. Karena rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera. Tidak ada rancangan kecelakaan bagi saya dan saudara. Katakan itu, deklarasikan itu setiap hari. Landasannya adalah firman Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap secara alami, secara manusia, secara pendidikan, secara kekayaan, secara status, tidak ada dasar. Tetapi saudara punya dasar untuk mengatakan nasib saya, masa depan saya adalah masa depan yang gilang gemilang. Oleh karena apa? Firman Tuhan. Pegang Yesaya 53 ini. Pegang firman Tuhan ini sebagai landasan saudara untuk berkata dengan keyakinan saudara. Next. Bagi setiap orang yang percaya, ini jaminan bagi mereka. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Ini nasib setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yang jadi masalah kadang-kadang orang tidak mau datang kepada Tuhan ketika mengalami masa-masa yang sulit dalam menjalani kehidupan ini. Seperti sekarang hujan deras ya saudara, kedengaran hujan deras. Ada masa dalam kehidupan kita akan mengalami hujan yang deras, angin topan. Ada masa-masa kita mengalami masa-masa yang sulit. Jangan katakan, oh nasib saya buruk, nasib saya malang. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Yang terbaik saudara bukan yang baik. Kalau menurut kesehatan katanya kalau makan roti yang paling bagus tuh roti gandum. Whole wheat ya, roti yang gandum pokoknya. Jadi saya kalau ke Indomaret atau ke apa saya cari whole wheat, gandum yang baik ya itu. Ada gandum yang cuman campuran dikit, tapi ada gandum yang full semuanya whole wheat ya. Jadi gandum seluruhnya. Saya cari yang roti seperti itu walaupun sepertinya rasanya nggak enak ya dibandingkan roti putih. Nah ini Tuhan bilang apa? Umatku, orang-orang yang percaya kepada dia akan kuberi makan gandum. Yang apa saudara? Bukan yang baik tapi yang terbaik. Dengan madu dari gunung batu. Madu yang murni, yang pure. Aku akan mengenyangkannya. Itu nasib yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi kadang-kadang kalau ada musim hujan, musim kita mengalami masa-masa yang sulit, kita kemudian melupakan firman Tuhan ini. Sehingga kita datang kepada orang lain, kita datang mungkin kepada peramal, kita datang kepada orang-orang yang kita pikir bisa memberikan keberuntungan kepada kita. Dan kita tidak datang berlutut kepada dia dan berdoa, Tuhan tolonglah aku. Tuhan, Engkau yang bisa mengubah nasib orang. Itu adalah landasan kita. Karena Yesus sudah menggantikan nasib saya dan saudara. Jadi saya dan saudara punya pegangan untuk berani berkata, apapun yang saudara alami sekarang, saudara berani berkata, oh no, saya punya nasib yang baik, nasib yang mujur. Karena itulah takdir, itulah nasib yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Karena dia sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk mengubah nasib saya, memiliki nasib yang mujur. Amin Bapak Ibu.
Yang kedua, sebagai orang Kristen, dalam menjalani kehidupan ini, berkaitan dengan nasib, kita harus jalani semua proses kehidupan dengan bersyukur. Jangan bersungut-sungut saudara. Dalam Bilangan 11 ayat 1, pada suatu kali bangsa itu, bangsa Israel, bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Banyak yang meninggal waktu itu. Oleh karena apa? Bersungut-sungut. Bersungut-sungut karena apa? Nasib buruk. Pernah dengar orang lain bersungut kepada saudara, katakan, aduh nasibku seperti ini. Kenapa ya gue punya nasib seperti ini? Kenapa orang lain tuh nasibnya bagus? Kenapa orang lain nasibnya mujur? Aduh, teman saya itu anak-anaknya nasibnya mujur. Anak saya gimana nih? Oh, nasibku malang. Mulai bersungut-sungut. Tapi firman Tuhan mengatakan, mari kita menjalani semua proses kehidupan dengan bersyukur. Orang Israel pada waktu ini terjadi, mereka sedang dibawa oleh Tuhan dari tanah perbudakan Mesir, pergi ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dalam perjalanan pergi ke tanah berlimpah susu dan madu itu, mereka mengalami padang gurun. Perjalanan menuju proses, menuju kemenangan, mereka mengalami padang gurun. Dalam perjalanan hidup kita ada waktu di mana kita menjalani padang gurun, mengalami saat-saat yang susah, saat-saat yang sulit. Dan ketika saya dan saudara mengalami saat-saat yang sulit dalam proses menuju tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita menjalaninya dengan bersyukur. Jangan bersungut-sungut saudara. Apapun, barusan Ibu Liliana ya mengalami kesusahan ya, cucu meninggal. Itu bagian dari proses kehidupan. Tidak enak. Ada air mata yang dikeluarkan dalam proses itu, tapi jangan bersungut. Jangan katakan nasibku buruk. Nasibku buruk, kenapa aku mengalami ini? Kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa anakku mengalami ini? Kenapa suamiku mengalami ini? Kenapa cucuku mengalami ini? Orang lain enggak kok saya mengalami ini. Sungguh nasibku buruk. Mulai bersungut-sungut. Itu yang dialami oleh orang Israel. Mereka bosan di padang gurun. Mereka pengen balik lagi ke Mesir. Mereka bilang, oh kami di padang gurun buruk banget, nasib kami panas. Padahal udah ada payung awan. Bosen dengan makanan mana. Mereka gak usah kerja, dikasih roti mana kehidupan, mana surgawi. Dikasih roti, tapi mereka masih mengeluh tentang nasib buruk mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Menyalalah api Tuhan di antara mereka. Akhirnya mereka mengalami nasib yang buruk. Padahal mereka harusnya mengalami nasib yang mujur. Mereka akan masuk ke tanah perjanjian dengan berlimpah susu dan madu. Tapi oleh karena mereka bersungut pada waktu mengalami proses kehidupan, akhirnya bukannya nasib mujur, mereka mati di padang gurun. Cuma ada 2 orang yang bisa masuk ke tanah perjanjian, orang yang tidak bersungut-sungut dalam menjalani proses kehidupan. Mereka adalah Kaleb dan Yosua. Nah di sini ada Yosua namanya. Hebat tuh Yosua. Yosua itu dalam tantangan terhebat sekalipun, oh dia tetap percaya kepada Tuhan. Semoga namanya seperti itu ya, seperti Yosua kita. Ya karena dia tahu bahwa Tuhan adalah penyelamatnya. Yosua itu artinya JHWH, Tuhan adalah penyelamat. Jadi Yosua sesuai dengan namanya, dia percaya apapun boleh terjadi, tapi dia percaya Tuhan adalah penyelamatku. Dia tidak pernah mengeluh karena dia tahu siapa yang akan tolong dia dalam menghadapi kesulitan hidup.
musim-musim yang tidak enak, musim kemarau, musim hujan deras. Mari saudara, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mungkin dengan air mata, tapi saudara bersyukur, Tuhan terima kasih. Karena aku tahu, aku akan melihat bagaimana Tuhan memberi jalan keluar. Ketika orang Israel terkepung dengan laut merah di belakang musuh yang akan membunuh mereka. Pada saat seperti itu, orang lain bersungut, tetapi Musa tahu bahwa ada Tuhan yang akan menolong dia. Dan laut terbelah. Selalu ada solusi bagi Tuhan. Selalu ada solusi karena Tuhan adalah juru selamat kita. Itu namanya Joshua dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Yesus, Yehosua, Yesus yang kita panggil Yesus. Yesus juru selamat, artinya apa? Tidak ada satu masalah apapun yang tidak ada jalan keluar. Kalau saudara punya Yesus, karena dia adalah juru selamat. Ada banyak kali dalam kehidupan saya, berkaitan dengan perekonomian, berkaitan dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan anak-anak, dengan pendidikan anak-anak, pekerjaan anak-anak, segala sesuatu. Saya belajar untuk berlutut tunduk kepada Kristus. Dan saya katakan, Tuhan, Engkau yang memiliki masa depan kami. Engkau yang membuat nasib mujur dan membuat nasib malang. Engkau adalah juru selamat. Aku percaya kepada Engkau, bukan kepada yang lain. Karena semua situasi di sekeliling tidak ada jaminan apapun untuk saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, ada saat-saat di dalam hidup saya di mana tidak ada satupun orang yang bisa saya andalkan. Semua berbalik belakang. Tidak ada satupun orang yang bisa saya percaya. Saya bersyukur dalam saat seperti itu, karena saya bisa berlutut kepada Tuhan dan saya katakan, terima kasih Tuhan, saya bisa melihat kepada Engkau, satu-satunya oknum yang setia, yang bisa diandalkan, yang tidak pernah mengkhianatiku, yang bisa memberikan solusi kepadaku ketika tidak ada solusi apapun. Tetapi Kristus adalah solusi. Karena Yesus adalah juru selamat saya dan saudara. Itu sebabnya saudara, kenapa kita tidak melihat kemenangan? Karena kadang kita tidak berlutut, artinya tidak berdoa, tidak datang kepada Tuhan, tidak minta pertolongan kepada Dia. Banyak orang yang katanya orang Kristen, ketika ada masalah, mereka langsung datang kepada peramal. Mereka datang kepada orang pintar. Mereka datang kepada konsultan-konsultan, kepada orang yang mereka percayai, yang mereka pikir bisa menolong mereka. Justru banyak yang saya dengar kesaksian dari teman-teman dalam masa mereka mengalami kesulitan keuangan, pergi kepada orang lain, apa yang terjadi? Mereka masuk mulut singa, keluar lubang buaya, apa tuh istilahnya? Masuk ini, udah jatuh, ketimpa tangga pula. Seperti itu. Jadi bukannya solusi yang diberikan. Makanya ada firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau saat ini saudara tiba pada satu titik di mana tidak ada satupun yang bisa saudara andalkan. Uang gak bisa diandalkan. Suami gak bisa diandalkan, anak-anak gak bisa diandalkan, pekerjaan gak bisa diandalkan, apalagi dokter gak bisa diandalkan lagi. Puji Tuhan, karena saudara mau gak mau saudara 100% saudara akan mengandalkan oknum itu. Itu yang dia mau, yaitu mengandalkan dia 100%. Ada banyak kali di dalam kehidupan saya mengalami titik di mana seperti saya membentur tembok. Tetapi saya melihat setiap kali saya berlutut berdoa kepada Yesus, Dia sungguh-sungguh setia. Dia jawabannya Yesus itu selalu ya dan amin saudara. Tembok
setebal apapun bisa brok, bisa pecah. Dia memberi jalan. Yang jadi masalah adalah kita tidak datang kepada Dia dan minta pertolongan Dia. Kadang-kadang kita berdoa mungkin dengan suara. Ada waktu saya berdoa kepada Tuhan udah gak ada suara, gak tahu mau ngomong apa. Udah gak ada kata-kata. Karena begitu sesaknya keadaan yang saya alami. Tetapi setiap kali saya berlutut datang kepada Dia, saya melihat Yesus itu setia. Tidak pernah Dia berkata tidak kepada saya. Tidak pernah Dia menolak saya. Apapun keadaan saudara. Apa dosa yang saudara lakukan mungkin? Mungkin membuat saudara, saya sudah berdosa. Tidak mungkin Tuhan mendengar doa saya. Selama saudara masih hidup, artinya saudara tetap diberi kesempatan untuk datang kepada Dia. Itu yang Dia mau. Itu yang Tuhan mau. Mungkin ada anak-anak saudara yang jauh daripada Tuhan. Ada saudara-saudara yang jauh daripada Tuhan. Saudara, selama dia masih hidup, Tuhan masih beri kesempatan kepada dia. Saudara berdoa, doakan dia, doakan dia. Maka Tuhan akan buka jalan. Karena dalam Yesus selalu ada ya, bukan tidak. Jadi jangan bersungut-sungut ketika kita mengalami masa-masa yang sulit. Next. Dalam Yudas 1 ayat 16, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu kepada Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Perhatikan bahwa Tuhan menghakimi orang itu, menjatuhkan hukuman atas mereka yang disebut orang-orang fasik. Salah satu ciri mereka adalah menggerutu, mengeluh tentang nasib mereka. Jadi mari jalani hidup kita dengan bersyukur. Bersyukur untuk semua keadaan. Saya bukan orang sempurna saudara, manusia masih terdiri dari darah dan daging. Hati saya juga terdiri dari daging, ya, bukan dari besi. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu, itu mempengaruhi hati saya dan saya juga masih daging, ya. Kadang-kadang mengeluh atau menggerutu, tapi kalau sudah lakukan itu langsung datang, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku yang mengeluh. Tolong aku untuk ucapkan syukur. Jadi ada banyak kali saya kalau menghadapi itu, saya putar di sini Mazmur. Saya putar Alkitab suara Mazmur dan saya ucapkan bersama-sama dengan pemazmur. Ketika dia berkata ayat firman Tuhan, bangkitlah hai jiwaku, pujilah Dia. Saya katakan, bangkitlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Walaupun berat di sini, saya katakan. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang suka mengeluh tentang nasibnya atau suka menggerutu. Next. Yang ketiga, dalam menjalani kehidupan ini, karena kita punya nasib yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Yeremia 13 ayat 25. Kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan. Itulah nasibmu. Bagianmu yang telah kuukur untukmu, demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Jadi perhatikan, orang yang mengalami kesakitan dan dia mengalami nasib di mana dia mengalami kesakitan seperti seorang perempuan yang melahirkan. Ibu-ibu yang pernah melahirkan di sini tahu ya sakitnya. Ibu Vivi, Ibu Liliani, Ibu Elfrida, tahu ya gimana sakitnya?
Saya mengalami, saya tahu sakitnya luar biasa. Dan sakit seperti itu akan menyergap orang yang melupakan Tuhan dan mempercayai dusta, mempercayai ramalan orang tentang nasibnya dia, dan tidak mengingat Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara mau punya legalitas, Tuhan sudah memberikan nasib yang mujur kepada saudara. Saudara mau supaya saudara hidup di dalam kemenangan dan menjalani nasib yang mujur, jangan melupakan Tuhan. Firman Tuhan waktu Ibu Ola sampaikan waktu lalu adalah melekatlah kepada Tuhan, seperti ranting dari pohon anggur yang tetap melekat pada pokoknya. Artinya apa? Saudara jangan lupakan Tuhan. Banyak orang alami nasib yang seharusnya tidak mengalami nasib yang seperti itu. Sampai akhir hidup mereka tragis. Oleh karena apa? Oleh karena mereka melupakan Tuhan. Tetapi bagi orang yang hidup melekat kepada Tuhan, sampai matinya pun mereka memiliki nasib yang mujur. Karena apa? Kehidupan kekal diberikan kepada orang itu. Dan di dunia ini saudara akan dijaga, dilindungi, diberikan nasib yang mujur. Oleh karena apa? Karena saudara tidak melupakan Tuhan. Saya beri apresiasi kepada saudara yang datang beribadah saat ini, artinya saudara tidak melupakan Tuhan. Saudara mungkin ingat kisah tentang Yusuf. Yusuf mengalami status yang paling rendah, yaitu budak. Budak. Status yang paling rendah budak. Nasibnya harusnya gak ada alasan dia punya nasib yang baik ya. Udah budak saudara. Udah jadi budak, dijual di pasar budak. Harusnya gak ada alasan untuk dia bisa sukses. Tetapi kalau Tuhan mengubah nasib seseorang, seorang budak menjadi apa saudara? Orang kedua di tanah Mesir. Karena apa? Karena nasib seseorang ditentukan oleh siapa? Tuhan. Itu sebabnya mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, menjalani proses kehidupan kita. Dan yang kedua, jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Jangan karena keenakan, berkat yang saudara dapat, saudara melupakan Tuhan. Akhirnya apa yang akan terjadi? Bisa seperti ini. Kesakitan, seperti seorang perempuan melahirkan, itu menjadi nasibnya. Karena apa? Melupakan Tuhan. Tetapi ketika saudara benar-benar melekat kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan, datang beribadah kepada Dia hari Minggu bersama-sama dengan kita di sini, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian saudara berdoa, maka rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera semata-mata. Kebahagiaan diberikan kepada kita. Damai sejahtera berlimpah-limpah kepada kita. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang para